Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Dani Hamdani, mahasiswa Universitas Kuningan PPG dalam jabatan 2023, NIM 2023 110101. Saya mengajar di SMK Al-Kausar Kabupaten Sukabumi pada mata pelajaran Produk Kreatif Kewirausahaan. Hari ini saya akan melaksanakan praktik mengajar UKIN di SMK Al-Kausar Sukabumi pada tanggal 1 Desember 2023 pada hari Jumat. Mudah-mudahan dengan praktik pembelajaran UKIN bisa memberikan perubahan yang lebih baik pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik ya. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita awali dulu dengan doa kepada kelas. Silakan Sabira dipimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dimulai pembelajaran, silakan diperiksa dulu barangkali ada sampah atau bangku yang berganti. Silakan Bapak kasih waktu sebentar. Silakan diperiksa barangkali ada sampah atau apa, bangkunya diluruskan. Ya. Oke, terima kasih. Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Baik. Sebelum dimulai, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Bapak akan mengabsen dulu. Baik. Barakuwa ada? Hadir. Dian? Fahmi? Hadir. Izin Pak. Izin ya? Iya. Kenapa? Sakit. Oh sakit ya, Fahmi sakit ya. Kemudian Hanifah. Hadir. Oke, Intan. Muhammad Rizki. Hadir. Muhammad Rifa. Hadir. Sally. Izin kemana? Sakit. Oke. Siti Nurhayati. Siti Safira. Hadir. Siti Susanti. Hadir. Sofi. Hadir. Wina. Yudhistira. Hadir ya. Jadi ada 2 orang yang sakit. Kita doakan semoga pada pertemuan berikutnya atau besok yang sakit segera diberikan kesehatan. Silakan Pak Yasir. Diberikan kesehatan ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan menyampaikan dulu tentang tujuan dari pembelajaran. Nah, pada pembelajaran hari ini
Pelajaran problem based learning diharapkan peserta didik yang pertama bisa menjelaskan strategi pemasaran. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, menjelaskan tujuan strategi pemasaran. Kemudian yang ketiga, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi tahapan dalam strategi pemasaran. Kemudian yang keempat, menganalisis jenis-jenis strategi pemasaran. Kemudian yang kelima, menganalisis posisi persaingan berdasarkan perilaku industri. Nah, sebelum memulai pembelajaran strategi pemasaran, Bapak ingin mereview dulu pemahaman kalian tentang materi yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Media promosi. Ya, media promosi. Selanjutnya apa lagi? Saluran media promosi. Saluran media promosi. Macam-macam media promosi. Macam-macam media promosi. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Apa saja sih saluran media promosi itu? Ya, silakan, Nurhan. Media cetak, Ya. media elektronik, media online atau internet, media promosi produk. Media produk. Oke, baik. Tepuk tangan buat semua. Jadi kalian masih memahami materi yang sudah kita pelajari bersama pada pertemuan sebelumnya, yaitu media promosi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Ya. Ini sangat berkaitan sekali dari media promosi ke strategi pemasaran. Barangkali kalian ada yang bisa menjelaskan apa sih keterkaitan antara media promosi dengan strategi pemasaran? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan ajukan tangan. Ada yang bisa? Barangkali kalian sudah mempelajari dulu apa sih hubungannya antara media promosi dengan strategi pemasaran. Silakan Safira. Strategi pemasaran adalah cara penampilan pemasaran untuk mencapai keuntungan yang terus meningkat dalam penjualan. Strategi pemasaran adalah program yang menyeluruh dari suatu usaha atau perusahaan yang menentukan target pemasaran untuk melakukan keuntungan. Oke, baik ya. Jadi ada hubungan antara media promosi dengan strategi pemasaran. Jadi kalau sekedar media saja yang dipromosikan, itu tidak akan meningkatkan pencapaian atau hasil yang didapat atau omset yang didapat oleh perusahaan. Makanya sebuah perusahaan perlu melakukan yang namanya strategi pemasaran. Ya, oke, kita lihat. Nah, sebelum membahas tentang strategi pemasaran, silakan kalian amati gambar yang ada di depan. Ya, silakan kalian amati gambar yang ada di depan. Kira-kira informasi apa yang kalian dapat dari gambar tersebut? Es krim. Oke, yang lain silakan. Boba es krim. Apa lagi? Minuman. Apa lagi? Apa yang kalian bayangkan dengan es krim? Di sini es krimnya es krim apa namanya? Mixu. Apa yang kalian gambarkan? Apa kalian sudah mencoba mencicipi belum? Sudah. Ketika kalian membeli, apa yang kalian bayangkan? Harganya murah. Harganya murah. Kualitas juga bagus. Kualitas bagus. Apa lagi? Menarik. Menarik. Antri nggak? Antri nggak? Kalau belinya antri nggak? Awal-awal antri nggak? Antri. Oke. Kira-kira apa sih yang menyebabkan Nexu, perusahaan dari Cina, datang ke Indonesia, begitu buka gerai di Sukabumi di Indonesia, itu produknya laku, kemudian orang itu sampai rela berjubel antri demi membeli satu cangkir es krim. Kira-kira memiliki apa? Strategi 4P. Karena memiliki strategi. Betul, tepat sekali ya. Tepuk tangan buat saya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan strategi pemasaran? Ya,
Di sini dijelaskan bahwa strategi pemasaran merupakan salah satu senjata bagi perusahaan untuk melengkapi pasar. Ya, ingat ya, di sini ada kata senjata. Nah, kira-kira kalau bicara senjata, bicaranya apa sih? Persaingan, ya. Secara bahasa, kalau kita pahami ya, kalau kita baca berbagai literatur, strategi itu awalnya hanya diadopsi untuk bahasa militer, ya, strength dan igi, artinya perang dan menang. Bagaimana seorang jenderal memimpin sebuah pertempuran sekaligus memenangkan. Lantas kenapa hari ini strategi itu dipakai bukan hanya dalam bahasa militer, tapi diadopsi oleh berbagai disiplin ilmu. Salah satunya adalah pemasaran. Apakah pemasaran itu sebuah peran? Ada yang bisa dijelaskan? Ya, silakan. Karena dari setiap perusahaan memiliki kompetitor atau pesaing. Oke, tepuk tangan. Setiap perusahaan pasti memiliki yang namanya kompetitor atau pesaing. Dan masing-masing pesaing tentunya ingin memenangkan pasar, ya, ingin memenangkan pasar, ya. Nah, oke, balik lagi ke sini. Pengertian strategi pemasaran merupakan salah satu senjata bagi perusahaan untuk melengkapi pasar. Pada dasarnya, strategi pemasaran adalah mencarikan kecocokan antara kemampuan internal perusahaan dengan peluang eksternal. Nah, ini kalau dikaitkan, berarti kemampuan itu bicara tentang kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian kecocokan internal perusahaan dengan peluang eksternal yang ada di pasar, berarti peluang, ya. Jadi memadukan antara kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan dengan peluang yang ada di pasar, ya. Masih ingat dengan analisis apa itu? SWOT. Analisis SWOT, ya. S-nya apa? Strength. Kemudian W-nya weakness. O-nya opportunity. T-nya threat, ya, atau ancaman. S-nya apa? Strength itu apa? Kekuatan. Ya, kekuatan itu faktor dalam, faktor dari luar. Dalam. Kemudian weakness. Weakness itu apa tadi? Kelemahan, ya. Kemudian opportunity, peluang. Kemudian threat, ancaman. Nah, ini kalau melihat di sini, jadi strategi pemasaran itu tidak lepas dari yang namanya analisis SWOT, ya. Oke, Bapak akan menyajikan sebuah video, ya, yang ada kaitannya juga dengan tadi, dengan es krim mix you. Silakan kalian simak video berikut. WSO, namanya itu baru, yaitu Indonesia New Chat atau MX. Dia ini menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan yang muncul sampai akhirnya di tahun 2006 produknya bisa lebih menerima pasar dan tidak lagi tergantung pada kursi. Dibalas kemudian Olympia dan Beijing di tahun 2008. Ketika itu muncul dan beredar sejenis es krim buatan Jepang yang bentuknya seperti obor. Es krim itu cepat populer. Begitu populernya es krim cone tersebut sehingga harga es krim jadi terbentuk naik. Tadinya hanya sekitar 1 atau 2 ribu. Dan apa yang menyebabkan Mixu es krim Mixu ini berkembang pesat? Kira-kira menggunakan strategi apa? 4P, ya. Masih ingat 4P? 4P itu apa? Yang pertama, price, product, promotion, place, ya. Ada 4P strategi yang digunakan Mixu. Yang pertama tadi betul, ya. Yang pertama adalah produk. Produk yang ditawarkan atau yang disajikan oleh es krim Mixu itu bukan produk yang kualitas rendah sebetulnya. Ya, ini bisa kalian rasakan ketika kalian membeli. Produknya produk yang berkualitas bagus, yaitu dari P yang pertama adalah produk. Kemudian P yang kedua itu adalah price. Price itu apa? Harga. Harga Mixu di sini dia berani bersaing dengan produk-produk es krim kayak Walls, apalagi itu? Ice, apalagi?
ya, info dan lain sebagainya. Dari segi harga, walaupun kualitasnya bagus, sangat berkualitas, tapi harganya bisa terjangkau, bukan murah ya. Ya kalau murah itu relatif, mahal relatif, tapi terjangkau. Kemudian yang ketiga, place tempat. Coba kalian belanja ke Mingsu ya. Di situ disajikan tempat yang begitu nyaman ketika belanja, walaupun memang awal-awalnya ketika kalian belanja itu pasti berjubel, antri. Tapi apa yang dirasakan? Tempatnya nyaman, pelayanannya prima, ya. Nah itu ya. Jadi price-nya itu luar biasa. Kemudian yang keempat apa? Promotion. Ya, promosi itu kalau dikaitkan dengan materi awal itu menggunakan media promosi, baik itu menggunakan brosur, baik itu menggunakan media internet, media cetak dan lain sebagainya, ya. Sehingga dengan strategi 4P ini, Mingsu hari ini bisa berkembang dengan pesat. Lantas timbul satu pertanyaan, apakah setelah Mingsu ada pada posisi atas, ya, pada posisi memimpin, apakah ada kemungkinan untuk decline, untuk turun? Ya. Kira-kira masalahnya apa? Bosan, ya. Jadi pelanggan, kalau si Mingsu ini tidak melakukan inovasi atau perubahan-perubahan yang menarik, baik itu dari segi harga, dari segi kualitas, dari segi rasa, maka lama-kelamaan pelanggan akan merasa bosan. Maka nanti akan muncul lagi produk baru yang akan menantang, ya. Jadi nanti ada di dalam dunia marketing, dalam pemasaran itu ada posisi di atas, ya, posisi di atas, posisi pemimpin. Kemudian ada posisi runner up. Runner up itu berarti menantang, berarti di bawah yang memimpin. Karena tadi persaingan, ya. Jadi ada yang memimpin, ada yang menantang. Tapi tidak semuanya menantang, ya. Semua produk itu tidak akan menantang Mingsu, tapi pasti ada juga yang mengikut, ya. Kemudian yang keempat adalah memanfaatkan celah pasar kecil yang lainnya, ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita menggunakan PBL atau Problem Based Learning, ya. Untuk itu ini kelompok yang sudah Bapak tentukan sesuai dengan berdiferensiasi, ya. Jadi Bapak kemarin melakukan diagnosis pada pertemuan sebelumnya dan sekarang Bapak akan membentuk kelompok yang sekarang, ya. Nah, di sini Bapak akan membagi lembar kerja kalian, ya, KPD kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok 2, mana kelompok 2? Kelompok 2 ini silakan kalian kerjakan KPD-nya. Nanti setelah tadi kalian menyaksikan atau menyimak video yang Bapak sampaikan, sekarang kerjakan kegiatan KPD-nya sini, ya. Silakan. Untuk kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 dan kelompok 4, ya. Silakan dibaca dulu. Kalau kalian mau menggunakan untuk membantu alat bantu menggunakan buku paket juga silakan. Kalau mau menggunakan searching ke internet juga silakan, ya. Tapi ingat, jangan memanfaatkan situasi dengan membuka situs yang tidak diperbolehkan, ya. Silakan budaya literasi di sini kalian terapkan, kalian baca, kemudian kalian kerjakan LKPD-nya sesuai dengan tugas kelompok masing-masing. Silakan didiskusikan. Maka kalian lakukan sebuah analisa, ya, identifikasi analisa, kemudian kira-kira apa sih yang bisa digunakan, strategi apa yang bisa digunakan oleh produk Mingsu. Kira-kira menurut kalian apa? Nanti silakan keluarkan situ, ya. Oke, terus dilanjutkan, ya. Kalau kelompok 2 tugasnya apa? Ya, jadi di situ kalian diberikan tugas untuk rezekinya mau pantun, mau yel-yel atau mau apa? Waduh, Bapak nggak
tapi nggak apa-apa deh, kita coba ya. Yang penting kita pembelajaran kita semangat terus ya. Semangat, masih semangat belajar? Ya, baik. Kita coba nanti SBK mau joget apa? India. Joget India, Masya Allah, joget India. Boleh. Di sini saya akan menjelaskan strategi yang bisa membuat Mixu berkembang dengan pesat, yaitu 4P. Yang pertama produk, price, place, dan promotion. Yang pertama itu price. Kekuatan Mixu terletak pada harganya yang relatif murah. Dalam teori marketing strategi, hal itu disebut dengan penetration pricing. Yang kedua, produk. Mixu juga tidak kalah dengan produk-produk persaingan lainnya. Yang ketiga, place. Di sini Mixu mengandalkan kekuatan relationship atau kemitraan yang baik. Promotion. Mixu juga menggunakan media sosial marketing seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lainnya sebagainya sehingga produknya mudah dikenal dengan masyarakat luas dan berbagai kalangan. Target pemasaran Mixu menargetkan masyarakat menengah bawah sebagai target audiens mereka sehingga Mixu membuka banyak cabang keunggulan Mixu. Membuka banyak cabang selanjutnya keunggulan Mixu. Yang pertama kemasannya yang menarik, yang kedua harga relatif murah, yang ketiga banyak cabang, yang keempat variannya banyak, yang kelima mudah dijangkau dikarenakan tempatnya atau Mixu sudah memiliki cabang yang mendunia. Sebelumnya saya izinkan apabila ada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan, barangkali ada dari kelompok lain atau teman-teman yang lain mau memberikan komentar atau pertanyaan. Silakan. Namanya siapa? Siti Safira. Silakan, pertanyaannya apa Safira? Pertanyaannya, menurut kalian kenapa sih toko Mixu menggunakan promosi media sosial seperti Instagram atau kenapa sih? Oke, silakan. Kenapa Mixu ya promosinya menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain? Silakan. Baik, izin menjawab. Kenapa Mixu menggunakan media sosial? Dikarenakan sekarang hampir semua orang atau dari kalangan dewasa, anak kecil sudah menggunakan media sosial, menggunakan handphone, laptop atau sebagainya. Kenapa menggunakan TikTok? Jadi Mixu mengikuti perkembangan zaman. Jadi sehingga Mixu bisa dikenal oleh masyarakat luas dari berbagai kalangan. Oke, bagus sekali. Makanan ada yang ya, tapi Tempat dengan nyaman, pelayanan diterima ya. Oke. Jadi tentu ya balik lagi mungkin tadi apa yang disampaikan oleh Vicky. Jadi menggunakan konsep dan konsep kafe ya, produk, price, promotion dan Oke, kerja kelompok sudah, presentasi sudah. Kalau begitu, mari kita simpulkan ya poin-poin apa saja sih yang kita pelajari hari ini ya. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan apa saja sih materi yang dipelajari pada hari ini? Yang pertama mungkin bisa dijelaskan. Ya, silakan Sofi. Safira boleh, silakan. Yang pertama hari ini kita belajar apa Safira? Strategi pemasaran Mixu. Strategi pemasaran Mixu dimulai dari 4P. pengertian ya, pengertian. Terus yang kedua, Terus ada tahapan tahapan-tahapan
strategi ya. Terus apa lagi? Persaingan. Terus, oke. Nah, ada yang bisa menyimpulkan nggak dari semua pembelajaran yang kita pelajari hari ini? Silakan Satira, boleh berdiri menyimpulkan. Nama saya Siti Satira, saya akan menyimpulkan materi yang sudah kami pahami dari tadi pembelajaran kampung. Yang pertama, pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah cara pengaturan pemasaran untuk mencapai keuntungan yang terus meningkat dalam penjualan. Terus strategi pemasaran apa sih yang dilakukan oleh perusahaan itu? Yang pertama ada 4P. Yang pertama ada price, harga yang murah membuat Mixu menjadi pemimpin pasar untuk sekarang. Yang kedua itu produknya selain harganya murah, kualitasnya juga bagus. Terus yang ketiga tempatnya tidak memilih tempat yang bagus ataupun mahal, tetapi tempat yang ramai dan banyak kalangan bisa melihatnya. Terus yang ketiga promosinya yang sangat bagus, tempat promosinya sangat bagus karena menggunakan promosi di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya. Nah, juga Bapak sedikit menambahkan, selain juga tadi dikatakan pengertian dari strategi pemasaran, salah satu strategi pemasarannya yaitu 4P yang disebutkan ya, ada pertama adalah produk, price, juga di sini dikenal juga dengan istilah STP ya, menggunakan konsep STP atau S-nya apa tadi? Segmenting, kemudian T-nya apa? Targeting, P-nya positioning ya. Selain itu juga ada yang namanya klasifikasi posisi persaingan berdasarkan pelaku industri. Yang pertama apa? Strategi pemimpin pasar ya. Apakah produk yang ditawarkan atau yang dipasarkan itu ada pada posisi pemimpin pasar? Atau yang kedua penantang pasar? Atau yang ketiga pengikut pasar? Atau yang keempat penggarap jalur pasar ya. Baik, luar biasa sekali. Selanjutnya Bapak ingin di antara kalian memberikan refleksi ya pembelajaran hari ini. Apakah hari ini pembelajarannya menyenangkan atau kurang menyenangkan? Silakan, siapa yang mau memberikan refleksi? Berdiri boleh. Jadi teman-teman, menurut saya pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan dan mudah dipahami dikarenakan juga tadi di pertengahan pembelajaran diadakan diskusi sehingga membuat kita yang tadinya mengantuk kembali bersemangat lagi. Oke, menyenangkan, semuanya menyenangkan? Menyenangkan. Ya. Jawabnya mana? Pembelajaran jawab. Pertanyaannya di sana. Pertanyaannya apa? Ya, waktunya dalam sedikit lagi. Oke, dikritik aja yang sesuai dengan jawaban kalian. Oke, lanjut. Dipimpin doa oleh ketua kelas. Sebelum pulang baca doa dalam hati, mulai. Selesai dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa LKPD yang tadi penilaian sikap, penilaian antar teman nanti dikumpulkan, silakan dikumpulkan yang tadi penilaian-penilaiannya. Silakan dikumpulkan.
Silakan yang mau pulang.